Shalom, ada sukacita men? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seri khotbah dengan tema Zaman Nuh dengan zaman sekarang, kita masuk ke bagian 9 dengan subtema Tidak percaya akan air bah zaman Nuh. Tidak percaya akan air bah zaman Nuh. Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 38 dan 39. Matius 24 ayat 38 dan 39. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara, kita mengenal kata uniformitarianisme. Uniformitarianisme, apa itu? Uniformitarianisme adalah dasar dari geologi modern. Ini adalah kepercayaan bahwa adanya proses fisika yang secara esensial terjadi seperti saat ini adalah cukup untuk mempertimbangkan semua perubahan masa lalu dan untuk membuat pernyataan saat ini tentang geologi alam semesta. Charles Lyell yang hidup pada abad ke-18 mengajarkan bahwa hari ini adalah kunci dari masa lalu. Ia percaya bahwa hari ini semata-mata disebabkan oleh apa yang terjadi di masa lalu, dan itu terus berlangsung pada kecepatan yang sama. Jadi, secara sederhana, orang yang menganut uniformitarianisme tidak percaya akan air bah zaman Nuh yang dicatat dalam Alkitab. Saya ulang. Jadi, secara sederhana, orang yang menganut uniformitarianisme tidak percaya akan air bah pada zaman Nuh yang dicatat dalam Alkitab. Saudara, saat ini saya tidak bermaksud untuk memperdebatkan tentang teori ini, karena saya bukanlah ahli dalam bidang ini. Tapi, yang mau saya tekankan adalah banyak sekali manusia, bahkan orang-orang Kristen sendiri, yang tidak percaya tentang peristiwa air bah pada zaman Nuh. Atau mereka hanya menganggap itu bagian dari cerita-cerita masa lalu yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan mereka saat ini. Pertanyaannya, mengapa mereka bersikap seperti itu? Jawabannya sederhana, karena mereka tidak percaya kepada Alkitab. Perhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, mereka tidak percaya air bah karena percaya teori uniformitarianisme. Mereka tidak percaya air bah karena mereka percaya teori uniformitarianisme. Ini sangat menarik, saudara. Karena Alkitab telah menubuatkan tentang uniformitarianisme dalam tanda kutip dengan sangat jelas. Mari kita baca 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 6. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di sini kita diberitahu bahwa para pengejek tidak percaya akan bencana alam dari air bah. Ini sangat jelas, nubuat yang sangat jelas.
bahwa banyak orang akan mempercayai tentang uniformitarianisme itu yang mengatakan bahwa segala sesuatu tetap seperti semula dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan bumi juga yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Dengan berpegang pada kebenaran Alkitab, kita dapat mengatakan bahwa uniformitarianisme adalah teori yang salah dan tidak alkitabiah. Hal yang kedua, mereka menolak air bah karena mereka menolak bukti geologis. Mereka menolak air bah karena mereka menolak bukti geologis. Mengapa mereka menolak? Jawabannya karena mereka tidak pernah percaya Alkitab. Mereka tidak mempertimbangkan atau tidak mengakui catatan Alkitab yang berbicara tentang air bah. Sementara Alkitab dengan jelas mencatat semua ini. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 4 sampai 6. Kejadian 2 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Saudara, sebelum zaman air bah, tidak ada air hujan yang turun. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi. Tuhan baru menurunkan hujan saat zaman Nuh. Mari kita baca Kejadian pasal 7, ayat 11 dan 12, ayat 17, ayat 20 dan 21, dan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Kejadian 7 ayat 11 dan 12. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Ayat 17, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ayat 20 dan 21, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Ayat 24, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Saudara, ini berarti bahwa air dalam jumlah yang sangat besar menenggelamkan dan menutupi seluruh bumi. Dan ini menjelaskan bahwa air bah yang tercatat di dalam kitab Kejadian adalah benar sebagaimana yang dicatat di dalam Alkitab. Mengapa orang-orang ini menolak air bah? Sebagaimana yang diungkapkan oleh Alkitab dan ditegaskan oleh ilmu geologi. Jawabannya diberikan dalam teks kita dalam Matius pasal 24 tadi. Mari kita baca sekali lagi Matius 24 ayat 38 dan 39. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Hal yang ketiga yang terakhir, mereka menolak catatan air bah karena mereka hanya memikirkan hal-hal materi saja. Mereka menolak catatan air bah karena mereka hanya memikirkan hal-hal materi saja.
Yesus Kristus berkata bahwa orang-orang di zaman Nuh hanya memikirkan makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Dengan kata lain, mereka hanya memikirkan hal-hal materi dari kehidupan ini saja. Mereka tidak siap ketika penghukuman Tuhan diturunkan. Bukankah itu cara hidup kebanyakan orang pada hari-hari ini, di zaman sekarang ini? Yesus Kristus berkata, sebab sebagaimana halnya zaman Nuh, demikian halnya kelak pada zaman kedatangan Anak Manusia. Ironisnya, ini adalah cara hidup kebanyakan orang-orang Kristen pada hari-hari ini. Mereka tidak tertarik untuk pergi ke gereja. Kondisi pandemi COVID-19 yang mengerikan ini bukan membuat mereka semakin dekat kepada Tuhan, bukan membuat mereka semakin intim dengan Yesus dengan memiliki waktu untuk saat teduh, bukan berusaha untuk terus mempelajari Alkitab, tetapi justru semakin jauh dari Tuhan. Mereka sibuk dan larut untuk hal-hal materi atau hal-hal duniawi saja. Saat ini, ketika orang-orang Kristen tidak beribadah kepada Tuhan, tidak ada orang yang tahu atau tidak ada orang yang peduli. Apalagi ibadah hanya bisa dilakukan dengan cara online. Hanya orang mereka yang sungguh-sungguh dalam hidup dalam pertobatannya saja yang akan tetap setia melakukan ibadah, sekalipun hanya dengan cara online. Pertanyaannya, mengapa mereka semakin menjauh dari Tuhan? Jawabannya, karena mereka tidak tertarik untuk memperoleh keselamatan. Mereka hanya tertarik akan pesta pora, kebebasan seks, minuman keras, obat-obatan, musik-musik liar, dan kehidupan hedonis lainnya. Persis seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara, mereka semua hanya memikirkan bagaimana mencari uang dan menikmati kesenangan. Mereka tidak memikirkan sama sekali perlunya keselamatan untuk jiwa mereka. Alkitab dengan tegas sudah mengatakannya. Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 1-5. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, ketika kita masih anak-anak, kita telah diberi pelajaran tentang Nuh dan air bah. Ada gambar tentang banyak orang yang berdiri dekat bahtera sebelum terjadinya air bah. Orang-orang itu tertawa pada waktu Nuh berkhotbah untuk memperingatkan mereka bahwa air bah akan datang. Ada seorang bapak bersaksi, suatu hari ia mengajak anaknya yang masih berusia 5 tahun pergi ke bank. Saat itu di bank tersebut ada antrian yang begitu banyak. Mereka tertawa sambil berbincang-bincang. Mereka terlihat seperti barisan orang-orang yang terdapat dalam cerita tentang Nuh itu. Tiba-tiba, anak si bapak ini berteriak dan berkata, "Tidak, tidak. Saudara sekalian, air bah akan segera datang." Orang-orang yang ada di bank itu tertawa. Saudara, kesaksian bapak ini tentang respon orang-orang tersebut kepada sikap anaknya itu, suatu saat akan benar-benar terjadi. Penghukuman akan segera datang. Dan tidak ada seorang pun yang tahu tepat waktunya. Apakah Anda sudah siap? Bersyukurlah.
Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk membayar hutang bagi dosa-dosamu. Dan Yesus bangkit dari kematiannya dan telah naik ke surga. Anda harus datang dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus agar Anda siap ketika penghukuman dijatuhkan atas dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih dalam Tuhan, seperti biasa di minggu pertama kita akan melakukan perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari Saudara siapkan roti dan anggur yang sudah Anda miliki. Saudara bisa siapkan sepotong roti kecil atau pengganti anggur, bisa sirup berwarna merah atau teh. Silakan Anda persiapkan. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Dan Roh Kudus akan menjelaskan kepada kami lebih dalam lagi sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Engkau kuduskan, sucikan roti dan anggur yang akan kami nikmati dalam menjadi satu tubuh dengan Tuhan Yesus. Mari Bapak, biar tubuh dan darah Yesus kembali bersekutu dengan tubuh dan darah kami, dan kami percaya ada kuasa di dalamnya. Engkau kuduskan kami supaya kami layak masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. 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 Nah, saudara, pegang roti di tangan kanan saudara. Kalau saudara menerima atau memiliki roti yang ada ayatnya, saudara bisa baca dulu dan jadikan sebagai ayat emas untuk bulan ini. Dan kita akan memulai perjamuan kudus dengan memakan roti ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari angkat roti dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara percaya? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang siapkan anggur di tangan Anda. Angkat anggur tinggi-tinggi. Kita akan minum setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tapi barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara percaya? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Taruh tangan saudara di dada saudara, kita akan berdoa dan sekaligus menutup firman Tuhan yang sudah kita dengar ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengar dan kami sudah melakukan perjamuan kudus. Tubuh dan darah-Mu kembali bersekutu dengan tubuh dan darah kami. Kami percaya ada kuasa di dalamnya. Ini bukan hanya ritual biasa, tapi kami percaya Tuhan yang memberkatinya di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan dalam nama Yesus, untuk kami tetap tampil sebagai pemenang-pemenang sejati. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami semua, memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam nama Yesus.
Biarlah kembali kami serahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami percaya bersama-Mu, kami akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa tercinta, negara kami. Terima kasih buat pemulihan demi pemulihan yang terus Tuhan tolong sehingga keadaan situasi sekarang lebih baik lagi. Kondisi krisis kesehatan sudah lebih baik, krisis ekonomi sudah lebih baik. Dalam nama Yesus, dengan pertolongan-Mu Tuhan, semua program pemerintah, khususnya dalam vaksinasi biar tetap berjalan lancar dalam nama Yesus, sehingga Indonesia benar-benar boleh sejahtera untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.